Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ica Purnamasari MPD dengan NIDN 1015108902. Saya adalah salah satu dosen di Departemen Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan sebuah video pengajaran sebagai salah satu pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD atau PDD UKTPT. Video pembelajaran ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Adapun mata kuliah yang akan saya sajikan adalah gender dalam pendidikan. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah gender dalam pendidikan merupakan mata kuliah inti keilmuan pendidikan luar sekolah dengan kode mata kuliah PPLS 2360005 yang diajarkan pada semester gasal dengan beban studi 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan wawasan konseptual dan empiris kepada mahasiswa tentang gender dalam pendidikan yang meliputi pengertian bias gender, kesetaraan gender, implementasi kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Standar capaian lulusan yaitu menguasai konsep dan prosedur pendidikan non-formal secara kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, mendayagunakan teknologi, informasi atau IT, serta memiliki integritas dan berkarakter. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah menguasai konsep dasar gender, bias gender, kesetaraan gender. Yang kedua, menguasai konsep implementasi kesetaraan gender dalam pendidikan. Dan yang ketiga, mampu melakukan analisis kasus terhadap fakta-fakta terkait bias dan kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Dalam mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu kita membahas tentang RPS dan kontrak perkuliahan selama 1 semester. Materi yang disajikan dalam mata kuliah gender dalam pendidikan ada beberapa topik, yaitu konsep dasar gender, teori-teori gender, gender dan pendidikan, gender dan peran pendidik, gender dan peserta didik, strategi pendidikan responsif gender, diskriminasi gender, dan media teknologi gender dalam pendidikan. Selanjutnya gender budaya dan nilai lokal dalam pendidikan. Dan terakhir adalah studi kasus dan praktek lapangan, di mana mahasiswa akan melakukan studi kasus dengan metode observasi ke lapangan. Adapun desain perkuliahan yang saya pakai yaitu yang pertama, metode perkuliahan. Dalam perkuliahan kami akan melakukan tatap muka langsung di kelas, kemudian ada daring secara sinkronus menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet. Selanjutnya yang ketiga adalah asinkronus. Asinkronus di sini yaitu mahasiswa mengakses si pejar yang disediakan oleh Universitas Negeri Malang, di mana pada si pejar mahasiswa bisa mengakses nilai, bisa mengakses materi, dan bisa mengakses semua kegiatan dan diskusi di dalamnya. Selanjutnya ada juga di dalam si pejar tersebut mahasiswa akan melakukan presensi kehadiran. Dalam berinteraksi kami ada 2 kegiatan, yaitu sesi kontak, yaitu kami langsung melakukan kontak atau berinteraksi langsung secara tatap muka ataupun dunia maya. Selanjutnya ada sesi di luar kelas, yaitu mahasiswa akan melakukan observasi untuk memecahkan sebuah permasalahan tentang gender yang ada di masyarakat, yang ada di sekolah ataupun di rumah, yaitu dalam keluarga. Dalam perkuliahan ini, model yang saya gunakan adalah case study. Untuk metode pembelajaran, kami akan melakukan brainstorming. Selanjutnya ada tanya jawab antara dosen dan mahasiswa serta teman-teman di kelas. Kemudian ceramah. Nah, pada kegiatan ceramah atau metode ceramah ini saya akan menyajikan sebuah materi, yaitu materi yang saya sajikan adalah konsep dasar gender. Kemudian mahasiswa akan melaksanakan diskusi kelompok. Ada 3 kelompok yang akan dibahas. Setelah diskusi kelompok, maka mahasiswa akan menyajikan atau maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya.
tentang gender yang ada di berbagai ranah, yaitu bisa di keluarga, kesetaraan gender di dalam sekolah ataupun di dalam profesi. Kemudian untuk penilaian dalam mata kuliah gender pendidikan, yaitu sikap, ada UTS, ada UAS, ada hasil proyek atau mereka atau mahasiswa yang melakukan case study, observasi di lapangan. Yang terakhir adalah aktivitas partisipatif. Adapun buku ajar atau bahan ajar yang saya pakai hasil dari penelitian saya sendiri, yaitu pembelajaran gender di era digital, model web quiz untuk pendidikan dan pengorganisasian keluarga. Baik, itu pernyataan yang saya sampaikan. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu kembali teman-teman pada mata kuliah gender dalam pendidikan. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan kita selama kuliah ada 16 kali pertemuan dan teman-teman wajib 13 kali pertemuan hadir. Oke, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar gender. Teman-teman pernah dengar kata gender? Pernah. Siapa yang mau menjelaskan gender itu apa? Gender? Mas Uso apa? Gender adalah peran atau fungsi yang dimiliki oleh laki-laki atau perempuan. Jadi itu kayak peran itu bagaimana peran laki-laki, peran perempuan, fungsinya bagaimana, seperti itu. Gender ya. Terus kalau jenis kelamin, ada yang mau menjawab jenis kelamin seperti apa? Apa beda antara jenis kelamin sama gender? Karena banyak di masyarakat itu kalau ditanya gender itu sama kayak jenis kelamin, padahal itu beda, sangat berbeda. Saya mau menjelaskan jenis kelamin itu seperti apa? Oke, Mas Rehan, jenis kelamin? Ya, kalau jenis kelamin itu mungkin dilihat dari sisi biologis dulu. Kalau kita bandingkan dengan gender itu sebenarnya identitas. Jadi tidak hanya menuju ke jenis kelamin. Oke, teman-teman paham berarti ya. Jadi gender itu merupakan suatu yang ditumbuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Begitu, misalnya kayak peran, fungsi dan sebagainya. Kemudian kalau jenis kelamin itu membedakan antara perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan dia akan, kalau sudah dewasa dia akan menstruasi. Kalau laki mimpi basah. Terus khusus tubuh antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Jadi teman-teman kalau misalnya ditanya gender, berarti itu peran, bukan jenis kelamin. Tapi banyak yang saya bilang tadi dari awal, banyak mengatakan kalau gender itu mengatakan jenis kelamin gitu. Padahal sangat berbeda, gitu ya. Ya, siap, kita lanjut. Ini kalau gender teman-teman, perempuan, misalnya kalau perempuan perannya sebagai, kan kalau sering kita dengar peran perempuan itu kalau di rumah adalah Ibu rumah tangga, masuk di sumur dan dapur, ya, domestik berarti pekerjaan rumah. Kalau laki-laki sebagai apa? Mencari nafkah, yaitu berarti dia sektor publik, ya, sektor publik yaitu bekerja mencari nafkah luar rumah. Selanjutnya fungsinya, kalau perempuan fungsinya seperti apa? Mencari nafkah tambahan, dia membantu suaminya untuk mencari nafkah. Sedangkan kalau laki-laki itu dia memang benar-benar mencari nafkah. Ya. Kemudian lanjut ibu rumah tangga, tanggung jawab orang perempuan adalah ibu rumah tangga. Kalau bapaknya lanjut sikap kalau perempuan apa? Feminim. Laki-laki ada feminim nggak? Ada, tapi bukan berarti itu kesetaraan gender ya. Itu sakit atau gimana gitu ya. Kemudian ada lagi sikap kalau laki-laki. Maskulin. Perempuan ada nggak maskulin? Ada. Bukan berarti kesetaraan gender, tapi itu memang entah itu tumbuh dari hormonnya, ya. Selanjutnya perilaku. Kalau laki-laki tegas, dia berpikirnya logika. Kalau perempuan
perasaan sedikit nangis melo gitu ya kalau perempuan ya. Kalau laki-laki enggak, terus agresif laki-laki. Kalau perempuan pasif, lemah lembut. Kalau laki-laki kan kasar dan kaku gitu. Paham ya ini ya? Lanjut. Oke, ini jenis kelamin yang saya sampaikan sedikit tadi. Kalau perempuan itu ciri primernya adalah memiliki ada yang nggak punya? Tidak ada, pasti punya. Walaupun misalnya ada juga yang dua kelamin dia punya, kelamin laki-laki sama perempuan. Tapi dia akan menentukan sendiri dia mau jadi laki-laki atau perempuan. Kan ada contohnya ya, yang tentara itu akhirnya dia jadi Manganang. jadi dia jadi laki-laki yang dia pilih karena hormonnya lebih banyak tuh laki-laki. Kemudian memiliki ovarium atau indung telur ya untuk dibuahi. Kemudian lanjut lagi sel telur dan rahim. Teman-teman pernah dengar satu orang memiliki 2 rahim? Belum ada. Dia memiliki 2 rahim. Itu bersekat. Jadi 1000 orang mungkin ada 10 orang yang begitu. Nah itu membedakan. Maksudnya walaupun dia memiliki rahim 2 tapi tetap perempuan gitu karena dia memiliki rahim. Selanjutnya memiliki kromosom XX. Lambat gitu ya. Kalau perempuan misalnya kalau orang yang membuahnya itu biasanya kromosom X itu agak lambat, itu akan jadi anak perempuan. Tapi kalau yang cepat itu akan jadi anak laki-laki. Lanjut misalnya selanjutnya teman-teman ciri sekunder atau ciri fisik gitu ya. Kalau kulitnya perempuan itu kulitnya halus lembut gitu ya. Kalau cowok merata. Kalau cowok itu yang perempuan. Kita lanjut yang laki-laki. Laki-laki memiliki penis. Ada yang nggak punya? Ada yang nggak punya? Ada ya. Terus memiliki kantung zakar. Kantung zakar tahu kan? Iya. Lanjut memproduksi sperma. Kemudian memiliki prostat, memiliki kromosom X dan Y. Jadi dia bisa menghasilkan anak perempuan dan laki-laki. Ciri-cirinya, ciri-ciri sekundernya memiliki ya ada. Terus ada jagung perempuan, ada jagungnya enggak? Enggak ada, walaupun ada mungkin ada dikit gitu ya. Kalau laki-laki memang menonjol gitu ya, nampak gitu. Kemudian suara lebih besar, ngebas. Tapi saya perempuan ya. Jadi suara itu teman-teman ada juga yang perempuan tapi suaranya ngebas, ada. Ya. Dan sebaliknya perempuan ada juga yang suaranya suaranya lembut, ada juga. Terus berkumis. Walaupun perempuan ada yang berkumis tapi enggak setebal si laki-laki. Gitu ya. Berarti paham tentang gender dan jenis kelamin. Oke, gender itu kan ada stereotip gender dalam pendidikan teman-teman. Ibaratnya anggapan atau pandangan gitu. Pandangan tentang gender. Jadi perannya itu teman-teman, laki-laki itu dianggap apa kalau laki-laki? Dianggap dia mampu teknologi, terus mampu lagi yang pekerja berat, yang kerja berat keras gitu ya. Kalau perempuan? bidang keperawatan. Teman-teman pernah lihat bidan laki-laki nggak? Pernah. Ada. Perawat apa bidan? Perawat. Antara perawat dengan bidan. Bidan itu perempuan semua, nggak ada laki-laki. Kalau laki-laki yang setara dengan bidan itu namanya mantri. Tapi kalau perawat itu ada laki-laki sama perempuan. Itu beda. Ini masuk ke profesi ya. Kemudian dampaknya teman-teman, jadi kalau kita perhatikan karir itu lebih ke laki-laki itu zaman dulu. Laki-laki itu lebih karirnya lebih tinggi daripada perempuan. Pendidikan pun sama. Perempuan itu lebih rendah ya pendidikannya, tetapi laki-laki lebih tinggi. Ternyata sekarang ada yang namanya kesetaraan gender. Makanya di kelas ini kebanyakan perempuan. Tujuan dari pembelajaran atau pendidikan gender untuk apa?
meningkatkan kesadaran akan keadilan gender dalam Kita pendidikan. harus sadar tentang keadilan dan kita belajar dan kita menciptakan lingkungan belajar yang adil, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tapi kita memiliki hak yang sama. Selanjutnya ada lagi menghapus stereotip atau pandangan gitu ya, pandangan kalau laki-laki itu lebih daripada perempuan. Itu enggak, tetapi kita makanya adanya kesetaraan gender. Memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik tanpa memandang jenis kelamin. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Paham ya? Belum Bu. Oke. Prinsip gender teman-teman. Ini ada dua ya, kesetaraan dengan keadilan. Kesetaraan itu berarti dia memberikan perlakuan yang sama, kesempatan yang sama. Tapi kalau keadilan itu fokus dengan kebutuhan si orang ini. Jadi itu kesetaraan, gender keadilan atau keadilan gender. Oke, lanjut ya. Nah, karena materinya sudah saya sampaikan, berarti teman-teman diskusi. Kita bentuk kelompok menjadi 3. Jadi 3 kelompok. Berapa orang ya? Ya udah saya bagi aja ini teman-teman, ini kelompok 1. Nanti keluarga, kelompok keluarga. Ini kelompok sekolah. Oke. 1, 2. Jadi teman-teman bentuk aja kelompok lingkaran. Di kelas itu biasanya kan kalau guru itu ada yang juga ada kalau gurunya cewek ngegirnya cuma cowok-cowok. Jadi kalau kita itu kita harus kasih contoh terkait sama ini gitu di dalam kelas dan guru sekolah. Enggak ada Masih diskusi. Iya, masih diskusi, Bu. Ya kan di dalam masyarakat ini terkadang apa ya, kasus iya. Kita yang dipungut dipungut kulit dulu orang tapi capek. Nah, ada kesulitan nggak? Sudah. Saya tampil ya fotonya. Siap. Mbak Nur Riwayat tampil. Gender dalam keluarga. Mau memaparkan hasil kan teman Sampai kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan implementasi kesetaraan gender di keluarga. Implementasi kesetaraan gender di dalam keluarga adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang adil, sehat, dan saling menghargai antara anggota keluarga. Terus pertama yaitu dalam pembagian tugas rumah tangga yang adil. Kedua orang tua berbagi tanggung jawab rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengasuh anak. Anak laki-laki dan perempuan diajarkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa diskriminasi gender. Jadi biasanya kan zaman dulu kebanyakan anak laki-laki itu diperbolehkan main, sedangkan anak perempuan itu disuruh bantu bagian dapur, memasak, atau menyapu, atau mengepel gitu. Nah seharusnya kita sebagai orang tua harus mengajarkan tanpa mendiskriminasi gender. Jadi anak laki-laki juga harus diajarkan seperti itu, harus memasak, menyapu, dan mengepel kayak tentang kerjaan rumah. Terus ya contoh lain dari hal bidang pendidikan ya, biasanya anak laki-laki itu lebih dibebaskan dari anak perempuan. Terus ya contoh konkretnya biasanya di tempat saya itu kalau anak perempuan kayak untuk mencari pekerjaan itu dibatasi itu loh. Anak harus dekat sama orang tua lah, apalah. Nah, kalau dengan kesetaraan gender harusnya kita sebagai orang tua juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencari pekerjaan dimanapun tanpa memandang itu laki-laki atau perempuan, dan juga memberikan pendidikan yang setara. Kalau misal yang laki-laki sampai SMA, yang perempuan juga sampai SMA, jangan sampai si anak perempuan ini putus sekolah sebelum SMA gitu. Sekarang kan sudah kesetaraan gender, berarti pekerjaan rumah itu tidak hanya dikerjakan oleh Perempuan. Tapi sama, mereka ada yang bapaknya ikut membantu gitu ya. Dan mencari pekerjaan juga ibunya kan ikut sekarang. Jadi sama-sama kesetaraan
gender dalam keluarga. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 tentang gender dalam sekolah. Siapa nih? Mbak Okta dan Mbak Mbak Okta sama Mbak Silvi. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan terkait implementasi kesetaraan gender di dalam lingkup sekolah. Yang pertama itu seringkali kita ketahui bahwasannya organisasi di sekolah seperti OSIS, Pramuka atau yang lainnya itu dulunya rata-rata itu ketuanya cowok kan, laki-laki kan. Dikarenakan kan cowok harus jadi pemimpin gitu kan. Tapi sekarang lambat laun cewek mulai mengisi lingkup-lingkup tersebut. Jadi cewek juga dilibatkan secara langsung menjadi ketua OSIS, Pramuka atau mungkin ketua organisasi yang ada di sekolah. Selain itu juga dalam diskusi. Biasanya kan dari setiap kelas itu ada ketua. Dulu kan ketua kayak itu ketua harus cowok, terus sekretaris harus cewek. Sedangkan kan sekarang bisa ditukar gitu. Atau mungkin saling melengkapi. Ketuanya cewek, mungkin sekretaris bisa cowok, atau mungkin bendahara cowok, sekretaris cewek. Jadi saling melengkapi perannya tersebut. Untuk yang lain bisa disampaikan oleh Mbak Silvi. Baik, selanjutnya kan ada juga contoh di ekstra kayak seni tari, dimana kan kita memandang bahwa yang tari itu hanya seorang perempuan aja. Bahkan kan seorang laki-laki itu juga punya skill untuk menari. Ya masalahnya seorang laki-laki itu mengikut tari itu gitu loh. Kita tidak bisa memandang bahwasannya kita itu hanya memihak pada ternyata hanya perempuan doang ya yang boleh mengikuti hal tersebut. Kita tidak boleh, karena itu kan adanya diskriminasi dalam kesetaraan gender tersebut. Selanjutnya teman-teman, gender dalam masyarakat. Kelompok 3. Siapa nih yang mau? Yang mau wakili Mbak Terani sama Mbak sama Mas Rehan. Ya, Mbak Terani sama Mas Rehan. Ayo, Mas. Mbak Rehan. Ini Mbak Rehan. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rehan dan rekan saya Terani. Kami akan menjelaskan mengenai implementasi kesetaraan gender di lingkungan masyarakat. Sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa kita jelaskan, termasuk ekonomi, terus dari faktor pekerjaan, terus dari faktor pemerintahan, juga dari faktor perundang-undangan. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai implementasi kesetaraan gender di sektor pekerjaan. Dulu upah untuk pekerja perempuan itu bisa lebih rendah daripada upah untuk pekerja laki-laki, terutama pada sektor pekerjaan seperti penambangan, penggalian, ataupun sektor perkantoran yang membutuhkan tenaga kerja laki-laki lebih daripada perempuan. Nah, sekarang untuk penyetaraan upah itu sudah disetarakan. Jadi walaupun Anda perempuan ataupun laki-laki, upah yang Anda terima akan sama apabila etos kerjanya juga sama seperti itu, Mbak. Terus juga di sektor pekerjaan ada lagi mengenai kesempatan bekerja. Dulu ketika zaman kolonial ataupun zaman dulu Mbak ya, itu kesempatan kerja itu kurang untuk kaum perempuan, karena kaum perempuan masih dipandang rendah sebagai ibu rumah tangga dan hanya mengurus anak. Nah, sekarang ibu rumah tangga bisa berubah menjadi akuntan, bisa berubah menjadi auditor, bisa berubah menjadi apapun yang mereka mau selagi itu merupakan pekerjaan mereka. Nah, sektor lainnya mungkin akan dijelaskan oleh Mbak. Oke, terima kasih rekan saya. Iya. Selanjutnya akan saya lanjutkan ya teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh tadi dari kelompoknya Mbak Nuril, dari kelompoknya Mbak Okta, Mbak Bilkis. Sebenarnya kalau di masyarakat, gender dalam masyarakat ini beragam ya, termasuk juga di keluarga tadi. Karena keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Juga di sekolah kan juga pasti ada masyarakat ya. Nah, kalau tadi disampaikan rekan saya dari segi pekerjaan, ekonomi, sepertinya sudah terjawab ya, sudah tergambarkan. Nah, selain dari ekonomi tadi ditambah dari keluarga, kayak misalnya sekarang itu keputusan tidak hanya diambil oleh suami, karena istri juga berperan, karena istri juga bagian dari suatu keluarga. Nah, keputusan tersebut mungkin diambil oleh suami, tetapi harus didiskusikan juga dengan istrinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita selanjutnya ada kuis ya. Ada kuis, teman-teman tolong perhatikan, ada video 1 dan ada gambar.
Oke teman-teman, sudah selesai videonya? Sudah. Ayo, tadi kan sudah tonton bersama tentang ada anak yang mau kuliah, tetapi orang tuanya yang tidak melarang. Satu orang atau dua orang nih yang mau menjelaskan tentang isi dari video. Keterkaitannya dengan konsep dasar gender. Saking. Mbak Sakina. Ya silakan Mbak Sakina. Jadi dari film pendek yang tadi ditayangkan itu menggambarkan ada suatu keluarga di suatu desa atau di suatu kampung yang masyarakatnya itu masih sangat awam dengan pendidikan tinggi, terutama oleh perempuan sendiri. Mereka masih memandang pendidikan tinggi itu hanya dapat diraih oleh laki-laki saja. Dan mereka juga beranggapan bahwa setiap di pendidikannya yang lebih tinggi itu akan memakan biaya yang lebih banyak lagi dan lebih besar. Tapi di sini di film tadi ada sosok Ayu sebagai tokoh utama yang mengikuti sebuah kompetisi yang diadakan oleh sebuah perguruan tinggi, dan dia memenangkan kompetisi tersebut dan mendapat beasiswa untuk bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi tersebut dengan biaya yang full gratis dari beasiswa itu tadi. Berarti dari video tersebut kita sudah melihat yang namanya kesetaraan gender. Walaupun di beberapa daerah yang memang belum menerima gitu ya, karena dia masih menganut zaman dulu. Kalau laki-laki itu harus lebih daripada perempuan. Tapi karena sekarang semakin maju maka adanya kesetaraan. Nih ada dua gambar. Yang ini kan kursinya setara gitu ya. Sejajar. Sedangkan ini berbeda. Siapa yang mau menjelaskan? Ini sebagai kuis nanti ya. Mbak Terani, silakan Mbak Terani. Gambar yang sebelah kiri, yang sebelah sini ya, itu tentang apa? Dan sebelah sana tentang apa? Kalau yang sebelah kiri itu tentang kesetaraan. Karena semua dikasih satu balok untuk pijakan. Sedangkan kalau yang sebelah kanan itu keadilan. Kenapa dikatakan keadilan? Karena mereka itu tingginya berbeda, Bu. Yang satu tidak dikasih balok karena dia tinggi, dia bisa melihat. Yang satunya dikasih balok satu, dia sudah bisa melihat. Kalau yang satunya dikasih balok satu, seperti yang di sebelah kiri, dia tidak bisa melihat. Jadi dikasih dua, karena dia bisa melihat semua, jadi itu adil. Oke, betul ya. Oke teman-teman, ini adalah dua gambar yang berbeda. Berarti ini adalah prinsip ataupun bentuk dari gender. Ada kesetaraan gender dan keadilan gender. Dan teman-teman sudah paham ya tentang konsep dasar gender dalam pendidikan. Baik teman-teman, untuk materinya sudah habis. Selanjutnya minggu depan kita pertemuan yang ketiga. Itu teman-teman nanti silakan mencari sebuah koran. Ya, silakan mencari sebuah koran. Nanti di dalam koran itu dianalisis apa sih yang dimaksud dengan gender. Apakah di dalam koran itu ada kesetaraan gender dan ada keadilan gender. Jadi di situ nanti teman-teman silakan dianalisis, itu kita bahas minggu depan sebelum materi selanjutnya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman selalu semangat dalam menempuh perkuliahan hari ini dan selanjutnya dalam satu semester. Semoga sehat selalu. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.